Kita ini miskin banget. Rumah kita mau rubuh. Orang tua cuma pekerja biasa. Penghasilan mereka sebulan, nggak sampai $500. Tapi aku punya firasat. Orang tuaku, bukan seperti yang terlihat. Mereka menyimpan rahasia gelap. Dan kalau rahasia itu terbongkar, kita semua bisa terbunuh. Sophie, kamu ngambil semua pinjaman itu. Cuma buat beli mobil? Mustahil kita bisa bayar itu. Sekarang kita harus gimana? Ini semua terjadi karena adikku mencet kartu kredit ayah, menjadikan akta rumah sebagai jaminan, dan beli Porsche. Disitulah cerita kita dimulai. Sophie, dari mana kamu dapat mobil semahal ini? Siapa yang bilang aku pinjam mobil ini? Aku beli sendiri. Kamu beli? Ayah. Aku mencet kartu kredit ayah, menjadikan akta rumah sebagai jaminan, dan beli ini. Porsche. APA. Ibu. Sayang. Ibu. Ya ampun. Sophia Wijaya. Kamu habisin uang sebanyak itu, buat mobil kayak gini? Gimana kita mau bertahan hidup, mulai sekarang? Clara, kamu nggak tahu, tapi kita tajir banget. Jangan khawatir. Kamu ngomong apa sih? Lihat betapa marahnya ibu karena ulahmu. Clara, ibu cuma pura-pura aja. Keluarga kita adalah keluarga terkaya di negeri ini. Kita tajir melintir. Keluarga kita yang terkaya di negeri ini? Ayah, Kamu gila? Kita cuma makan iga babi saat tahun baru. Kita bahkan nyuci dan pakai ulang setiap kantong plastik. Itu kayak keluarga terkaya menurutmu? Anak perempuan tahu terima kasih. Apa kamu mau membuat ibu dan aku mati? Itu yang kamu mau? ayah, pasti berat banget buat kamu. Orang sekaya kamu harus pura-pura miskin kayak gini. Kamu, apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Ibu dan aku, kami cuma pekerja biasa. Kamu ngambil utang besar, cuma buat foya-foya kayak gini? Apa kamu mau menghancurkan keluarga kita? Pekerja biasa, waktu aku umur 3 tahun, dan sakit parah, menyewa pesawat pribadi, buat berobat ke ibu kota, pekerja biasa. Waktu Clara, kuliah, keluarin $500.000 sekaligus, buat ngirim dia ke sekolah seni. Sayang, pesawat ke ibu kota, sudah aku atur. Cepat, ambil Sophia, kita berangkat sekarang. Ayo cepat, cepetan. Mama. Sayang, Sol $500.000 buat sekolah, seni ITU. Kamu nggak perlu khawatir. Kami akan urusin. Kalau mau, lakukan saja. Kami akan kumpulin uangnya. Ayah, nggak terasa. Sandawara pekerja biasa kamu ini. Mulai konyol? Ayah, nggak kebayang berlebihan banget nggak sih? Acting jadi pekerja biasa ini? Aku dulu juga pernah ragu, sama seperti adikku, soal kondisi keuangan keluarga kita. Aku curiga. Ayah. Ibu. Sebenarnya kita ini kaya, ya? Kalian pura-pura miskin. Cuma buat menguatkan kami? Kalau ibu dan ayahmu benar-benar kaya, kan sudah dari dulu kami bawa kalian tinggal di rumah mewah. Ngapain kami tinggal di gubuk begini? Kamu, udah berhenti baca-baca sampah di internet itu. Terus-terusan gitu nanti. Kepala kecilmu yang cerdas itu bisa rusak karena sampah itu. TAPI. Kalau kita memang miskin, gimana caranya kalian bisa sewa jet pribadi untuk mengantar adikku ke ibu kota berobat? Aku mau belajar seni. Kalian gak ragu-ragu, langsung kasih aku $500.000. Jet ITU. Bukan pesawat suan kami. Kami minta bantuan lewat internet, lalu ada orang baik hati
yang membantu. Uang kuliah itu. Kami pinjam dari semua saudara. Yang bisa kami minta. Kami sampai sekarang masih nyicil. Makanya, keadaan lagi serba sulit sekarang. Oh, begitu ya? Ibu, jangan khawatir. Setiap sen utang kita, mulai sekarang, aku akan cari kerja dan bantu lunasin semuanya. Anak ibu yang baik. Alasan Mirka selalu terdengar cukup masuk akal. Jadi aku terus-terusan percaya. Percaya tanpa ragu sedikit pun. Sophie. Berapa kali lagi kami harus bilang? Pesawat itu, sumbangan dari orang baik. Uang itu, kami memohon dan meminjam. Dari semua orang. Itu pinjaman. Ayah dan ibu benar-benar nggak punya uang. Ibu pikir aku masih anak kecil ya? Gampang banget dibohongi? Cerita ibu, banyak bolongnya. Kayak saringan. Kamu. Dasar anak bandel. Kamu sudah gila? Seriusan? Kenapa kamu nggak mau percaya? Sama ibu? Masih nggak mau ngaku? Baiklah. Hari ini, aku akan membongkar kalian. Sekali untuk selamanya. Hei, mau kemana? Dasar anak kurang ajar, kembali sini. Sophie, Sophie, sudah selesai? Belum sampai aku membongkar. Sifat Slimer. Baru aku selesai. Kamu. Mau turunin? Suleman yang jelek itu. Sendiri. Atau harus aku yang turunin? Itu cuma sulaman lama. Yang kubuat-buat buang waktu. Kuma Suleman biasa. APA masalana. Ibu. Kalian berdua. Sudah lupa siapa diri kalian? Atau kalian anggap aku bodoh? Siapa yang waras mau gantung? Sulaman jelek kayak gitu. Di dinding. Buat nutupin brankas? Brankas APA? Sophie, dengarkan. Kalau kamu terus begini, aku akan anggap aku tidak pernah punya anak perempuan seperti kamu. Di belakangnya cuma tembok. Sophie, kamu kenapa sih? Masih pura-pura? Tunggu saja sampai aku bongkar sifat asli kalian. Nanti kita lihat sampai kapan kalian bisa terus begini. Sophie, tolong. Aku mohon, hentikan ini. Sophie, turun dari sana sekarang juga. Jangan sentuh aku. Kalian udah berpura-pura bertahun-tahun. Nggak capek? Aku aja yang lihat udah muak. Aduh, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Saudariku pasti sudah gila. Serius, kalau ibu dan ayah benar-benar kaya, kenapa mereka tinggal di tempat kumuh seperti ini dan menderita? Apa mereka sudah tidak waras? Ya ampun, Sophie. Sudah selesaikan omong kosongmu ini, keluarga kita ini hancur berantakan karena kamu. Sophie, dengarkan. Ibu dan ayah benar-benar tidak punya uang. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu ambil pinjaman yang sangat besar. Beli mobil, dan kita tidak mungkin bisa membayarnya. Harus bagaimana lagi kita? Sayang. Sophie, turun dulu. Ada sesuatu yang membuatmu kesal? Jangan khawatir. Ibu, ayah, dan aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Semuanya akan baik-baik saja. Sudah ya, ya? Clara, aku tidak kenapa-napa. Kamu yang terlalu naif. Masih saja dibodohi oleh mereka. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik tembok ini. Ayah, ibu. Kalian berdua licik sekali. Akting kalian benar-benar hebat. Pertama, kalian bongkar brankas itu. Lalu kalian tutupi dengan lapisan semen. Lalu kalian cat ulang. Dan pasang tembok baru. Kalian pikir jejak kalian sudah tertutup. Sempurna. Tapi selalu ada perbedaan warna. Antara cat baru dan lama. Kalian tidak bisa membodohiku. Pasti kalian penasaran. Bagaimana aku bisa tahu semuanya? Clara, kamu tahu ini apa?
Ibu, kunci ini. Kamu cukup akrab dengannya kan? Kalau kamu tidak mau mengatakannya, aku yang akan mengatakannya untukmu. Kunci ini membuka brankas bank swasta Swiss. Saat aku berusia 3 tahun, kamu meletakkannya di bawah bantaku. Kamu bilang, itu jimat keberuntungan untuk menjagaku tetap aman. Ibu Dewi Wijaya, kamu belum lupakan? Tidak, bukan itu. Benda ini, aku sudah kehilangannya bertahun-tahun lalu. ITU, Bukan Kunci Bank. Hai Lang, kamu sudah kehilangan banyak hal, bukan? Kamu kehilangan kekayaanmu. Kamu kehilangan identitasmu. Dan sekarang kamu juga akan kehilangan anak perempuanmu? Clara, masih berpikir, aku gila? Atau kamu masih cukup naif untuk berpikir bahwa orang tua kita hanyalah pekerja biasa? Sophia, beri aku waktu sebentar untuk mencerna ini. Karena kita sudah sampai sejauh ini, serahkan saja uangnya. Kalau tidak, aku akan memberitahu semua orang tentang kamu dan suamimu yang malang, dan rahasia yang kamu sembunyikan. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Kamu terus bilang kamu miskin, tapi kamu jaga kunci itu, seperti harta karun berharga. Tingkahmu sudah jelas. Sophia Wijaya, jangan terus mendesak kami. Kami hanya keluarga biasa, tanpa rahasia yang disembunyikan. Ayah, sudah sampai sejauh ini. Kamu masih saja berpura-pura. Apa gunanya? Sophia, ayah tidak berbohong padamu. Kakakmu, untuk menabung uang muka rumah. Setiap hari lembar, lihat bajunya. Dia bahkan tidak mau beli satu baju baru pun. Ibumu dan ayah selalu hidup hemat sepanjang hidup kami. Lihat rumah ini. Adakah bagiannya yang terlihat seperti rumah orang kaya? Ayah, kalau kamu masih mau menyangkal, maka aku akan ungkapkan semua rahasia yang ku ketahui. Casey Muir orang. Kalau sudah begitu, jangan sampai menyesal. Sophia Wijaya. Sudah cukup. Lihat dirimu sendiri. Lihat apa yang kamu lakukan pada ibu dan ayah. Lihat keadaan mereka sekarang. Harus sampai mereka masuk liang kubur, baru kamu senang? Clara, kenyataannya ada di depan matamu. Dan kamu masih membela mereka? Kenyataannya, kami miskin. Baju ini sudah kupakai 3 tahun, tidak pernah diganti sekalipun. Waktu kita kecil, saat ulang tahun, ibu dan ayah bahkan tidak mampu membelikan kita kue. Kemiskinan kami sudah jelas. Semua yang baru kamu katakan adalah hayalan belaka. Semua ini adalah ilusi yang sengaja mereka ciptakan. Clara, pernahkah kamu berpikir bahwa bahkan kamu mungkin juga bagian dari ilusi mereka? Bahwa mungkin kamu bahkan tidak benar-benar ada? Kamu bahkan tidak pernah ada. Aku tidak ada? Maksudmu apa? Jelaskan. Kamu bahkan tidak pernah. Sophia, sudah cukup. Jangan ucapkan sepatah kata pun lagi. Apa kamu benar-benar berusaha untuk menghancurkan keluarga ini? Kamu kaya raya, tapi kamu membuat kami hidup miskin sekali selama lebih dari 20 tahun. Yang menghancurkan keluarga ini adalah kalian berdua. Sophia, Clara, mereka hanya berbohong padaku. TAPI mereka mengambil segalanya darimu. Sophia, kamu sudah gila. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tidak apa-apa. Aku bisa membuatnya lebih jelas lagi. Clara, bagaimana jika aku bilang, kamu sudah mati sejak bertahun-tahun lalu? Kamu percaya itu? Sophia Wijaya, sudah cukup. Clara, adikmu sudah tidak waras. Jangan berani-beraninya kamu percaya omong kosongnya. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan percaya dia. Dia benar-benar sudah gila. Aku berdiri di sini, hidup dan bernapas. Dan dia bilang aku mati? Itu konyol. Clara, apa aku harus menyodorkan buktinya? Tepat di depan wajahmu. Agar kamu percaya padaku? Begitu? Kakak. Sophia, kalau kamu terus begini, aku akan minta ibu dan ayah mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Kamu memang sangat naif.
Oh. Benar. Ketika kamu tahu yang sebenarnya, seluruh duniamu akan runtuh berantakan. Sejak hari itu, ayah mengurung adikku di kamarnya. Bahkan ponselnya diambil. Benar-benar terputus dari dunia luar. Aku dan orang tuaku mengatur agar seorang terapis menemui adikku. Aku terus membujuk diri sendiri. Kalau dia hanya sakit, begitu dia sembuh, semuanya akan kembali normal. Sophie. Sophie. Buka pintunya. Kamu belum makan sama sekali. Selama 2 hari. Minumlah susu. Jangan menyiksa dirimu sendiri. Clara, kamu masih tidak percaya padaku? Minum susu dulu saja. Clara, kamu ingat enggak, saat kamu berusia 18 tahun, ayah membawamu ke Pelabuhan Bintang dan menyalakan kembang API supplement? Clara, di semua ulang tahunmu, ayah tidak pernah membelikanmu satu kue pun. Hari ini ulang tahunmu yang ke-18. Ayah sudah menyiapkan khusus pertunjukan kembang api sebagai hadiah ulang tahunmu. Terima kasih, ayah. Ayah bilang itu hadiah dari undian perusahaan travel. Lalu kamu ingat enggak, waktu SMA, saat si tukang buli itu mengganggumu? Keesokan harinya, si tukang buli itu pindah sekolah. Seluruh keluarganya menghilang dari kota tanpa jejak. Clara, kamu tidak perlu takut lagi. Aku melihatnya hari ini. Ayah keluar dari ruang kepala sekolah, dan si tukang buli itu pindah sekolah. Aku bahkan dengar orang tua si tukang buli bilang mereka harus menjual rumah, pindah ke kota lain, dan pindah ke kota lain, tidak akan pernah kembali. Benarkah? ITU masalah orang lain. Tidak ada hubungannya denganku. Lalu, 3 tahun lalu, kamu mencoba menyelamatkan kucing liar, dan mengalami kecelakaan mobil, hingga kakimu terluka. Ibu dan ayah membawamu ke rumah sakit swasta terbaik. Dokter yang menanganimu semuanya. Dokter asing yang mereka sewa. Coba pikir. Apa keluarga kita mampu membayar itu? Dengarkan, dapatkan spesialis terbaik di rumah sakitmu. Bawa mereka ke sini. Asalkan kalian bisa menyembuhkan kaki putriku. Uang bukan masalah. Kau dengar? Ya, tentu. Itu uang kompensasi dari sopirnya. Susunya sudah di sini. Minumlah kalau mau. Hentikan saja omong kosongmu. Semua yang dikatakan kekaku. Hanya kebetulan yang tidak sesuai dengan kemampuan keluarga kita. Bukan berarti aku tidak pernah curiga. Tapi aku sengaja mengabaikannya. Karena aku takut. Kalau aku terus mencari tahu, duniaku akan runtuh. Clara, terapis yang kami dapatkan untuk adikmu sedang dalam perjalanan. Suruh dia keluar. Baik. Sophie, buka pintunya. Sophie. Ayah, ibu. Sophie menghilang. Ayah, ibu. Kakakku hilang.
Dia di mana? Gadis itu? Pasti dia memenjak keluar dari jendela ini. Clara, ini kesempatan terakhirmu. Aku bawa sulaman itu ke rumah lelang. Hari ini jam 3 sore. Sulamannya akan dinilai secara terbuka. Kalau tidak berharga, aku akan masuk rumah sakit jiwa. Kalian bisa perlakukan aku sesuka kalian. Tapi kalau ternyata berharga, ibu dan ayah harus ceritakan seluruh kebenaran padaku. Ibu, ayah, Sofia bawa sulaman itu ke rumah lelang. Dia mau minta dinilai. APA, Ayo cepat. Kita harus hentikan dia. Sulaman silang yang tak berharga itu tidak ada nilainya. Jangan biarkan dia mempermalukan diri di depan hadirin sekalian. Siapa 3 orang ini? Lihat pakai mereka yang camping-camping. Bagaimana mereka bisa masuk ke sini? mungkin mereka cuma ingin melihat bagaimana kehidupan orang kaya. Clara, kamu, cari adikmu sekarang. Apa Sofia sudah gila? Sulaman silang itu benar-benar tidak berharga. Bagaimana bisa dia datang ke tempat semua ini hanya untuk mempermalukan kita? Ayah, ibu. Sofia ada di sana. Clara, cepat. Pergi dan tarik adikmu kembali. Hentikan dia membuat keributan. Cepat. Aku sangat ingin menghentikan adikku. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Untuk membuktikan dia salah. Tapi kemudian, ketika aku memikirkan masa lalu, tentang semua yang telah terjadi, rasa takut yang tak bisa dijelaskan ini, takut hasil akhirnya, akan menjadi sesuatu yang tak bisa kuterima. Kenapa kau cuma berdiri di sana? Cepatlah. Selanjutnya, adalah sebuah barang koleksi yang sangat istimewa. Kami memiliki seorang Nona Wijaya, yang meminta kami untuk menilainya. Kamu bercanda? Sulaman jelek ini. Katanya barang koleksi? Apa mereka kirim barang yang salah? Singkirkan ini dari sini. Jangan berani-berani buang waktu kami. Sulaman yang sangat jelek, dan mereka melewati semua prosedur profesional yang berbelit-belit ini, yang benar aja. Bisakah kita lanjut saja ke barang berikutnya? Kita sudah terlalu lama menatap sulaman tak berharga ini. Terlalu lama. Kami benci ini. Sulaman tak berguna ini. Setuju. Langsung tunjukkan yang berikutnya. Sepertinya, sulaman itu benar-benar tak berharga. Ini cuma lelucon belaka. Adikku benar-benar sudah kehilangan akal. Semuanya tenang. Nah, ini baru sesuatu. Ini benar-benar luar biasa. Ini bukan sulaman biasa. Sulaman. Ini adalah sulaman 2 sisi. Yang sudah lama hilang. Dan benang yang digunakan di dalamnya sangat langka. Benangnya adalah benang sutra emas. Yang Daitnan Dengen Benang Bulu Merak. Teknik ini berasal dari dinasti masa lalu. Kamu bercanda. Sulaman tua dan lusuh ini hanya sejarah sehebat itu? Kamu yakin tidak sedang berhayal? Nama saya Hari. Dan saya tahu apa yang saya bicarakan. Saya bersumpah atas integritas profesional saya. Sulaman ini berasal dari dinasti masa lalu. Sulaman sutra yang satu-satunya. Panjang umur dan kemakmuran. Mengkingka. Adikku tidak berbohong? Dia mengatakan yang sebenarnya. Kami sangkat. Bodoh. Sulaman rongsokan ini ternyata berasal dari dinasti masa lalu? Hari. Jadi berapa nilai sulaman ini? Nilai sejarahnya dan nilai artistiknya tak ternilai. TAPI. Berdasarkan penilaian saya, harganya setidaknya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah? Lihatlah, hadirin sekalian. APA? 3 juta rupiah? Rumah kami yang cuma ternyata punya sesuatu yang bernilai 3 juta rupiah, dan itu tergantung di dinding sana.
Ayah. Ibu. Lihat, sudah kubilang. Aku percaya. Waktu aku lihat angkanya di layar besar, 3 juta rupiah. Aku sampai ternganga. Sekarang, aku sudah tenang. Setelah dipikir-pikir lagi, harganya setidaknya 3 juta rupiah. Aku tidak bikin keributan. Atau konfrontasi kalian dan ibu. Karena buat apa? Sejak kalian mulai menyembunyikan semua ini, aku merasa seperti orang asing. Seluruh hidupku 25 tahun ini, hanyalah kebahagiaan yang debut dengan sengaja. Jadi, aku dapat Porsche, bikin masalah besar. Buat keluarga kita, uang sebanyak itu. Cuma setetes air di laut. Hanya karena kita kaya? Bukan berarti kalian bisa menghamburkannya begitu saja. Kalian anggap uang seperti popcorn, dihabiskan begitu saja. Dan habis sebelum kalian sadar. Clara, jangan sok suci. Kamu lupa. Bagaimana karena kita miskin? Kamu dibully oleh preman sekolah itu? Guru-guru menempatkan kita di barisan belakang. Dan kita cuma dapat cibiran. Semua itu karena mereka berpura-pura miskin. Dan sekarang kamu masih membela mereka? Tidak. Kamu salah paham. Aku mengajarmu cara menanam jagung. Supaya kamu punya persediaan popcorn yang tak ada habisnya. Clara Wijaya. Kamu pikir kamu sedang apa? Beraninya kamu menjual mobilku. Diam-diam. Kamu bahkan tanya aku? Kamu pakai kartu kredit ayah. Dan pakai akta rumah sebagai jaminan pinjaman. Kamu tanya kami waktu itu? Aku. Santai. Aku cuma lagi mencairkan sedikit uang. Dan, sekalian, membuang sampah. Kamu tidak boleh lakukan ini. Hapus postingan itu sekarang. Apa kamu sadar? Perhatian seperti apa yang kamu tarik ke kita dengan menjualnya terbuka? Konsekuensi apa? Bukan urusanmu. Kalau kamu tidak menghapusnya, kamu akan membuat seluruh keluarga kita terbenam. Itu cuma mobil. Bisa seburuk apa? Pikirkan. Kamu pikir uang orang tua kita bersih? Kalau iya, lalu kenapa? Mereka terus berpura-pura miskin? Menjualnya begitu terbuka. Akan menarik perhatian semua orang. Langsung ke kita. Terus kalau iya, kenapa? Clara. Aku mohon. Hapus saja postingan itu. Ok. Baiklah, akan kuhapus. Katakan padaku semuanya. Yang kamu tahu. Bukannya kemarin kamu bilang. Kalau aku sudah mati? Tapi aku berdiri di sini, hidup dan sehat. Aku perlu tahu. Apa sebenarnya yang kamu ketahui? Maksudmu apa? Aku cuma ngomong sembarangan. Aku lagi ngambek sama ibu dan ayah. Jangan dianggap serius. Bukannya kemarin kamu yang ingin mendengar kebenaran dari ibu dan ayah? Kenapa sekarang malah mengurungkan niat? Apa sebenarnya yang sangat kamu takutkan? Clara, jangan desak aku, oke? Atau kita berdua akan mati. Karena kamu tidak mau bicara, aku tidak akan memaksamu. Aku akan mengungkap kebenarannya sendiri. Clara, kita sudah tahu. Ibu dan ayah itu kaya. Itu sudah cukup. Kenapa kita tidak bisa menikmati saja? Menjadi pewaris? Kebohongan itu sudah terbongkar. Aku menolak untuk terus hidup dalam jaring kebohongan ini. Aku akan mencari tahu berapa banyak rahasia lagi keluarga ini sembunyikan. Kamu bukan adikku. Postinganku soal jual mobil itu benar-benar viral di internet. Nggak ada yang bikin orang heboh kayak Pueris Manja dan Monster. Setiap hari, inboxku kebanjiran dengan DM. Sebagian orang kasihan sama aku, yang lain cuma pengin menghancurkan Sofia. Soal Porsche itu,
Udah diborong sama anak orang kaya. Uangnya kupakai buat lunasin utang keluarga. Sejak Sofia bikin sulaman itu diapain? Ibu dan ayah terus-terusan mengurung diri di kamar mereka setiap hari. Dan gak mau keluar. Clara, mobilnya udah nggak ada. Terjual, kamu nggak berhenti? Mobilnya udah terjual, iya. Tapi aku masih nggak tahu yang sebenarnya kenapa aku harus berhenti. Clara, tolong. Kamu harus berhenti. Kalau kamu nggak berhenti sekarang, bakal terjadi hal yang buruk. Seperti apa? Debt collector datang ke rumah? Atau Muzu yang bakal nyamperin? Bilang sesuatu dong. Kamu takut apa sih? Kamu repot-repot. Buat bongkar semua ini. Biar ibu dan ayah ngaku kan? Sekarang aku bantuin kamu dengan bikin keributan. Terus kenapa sekarang kamu jadi ciut? Tapi aku nggak pernah mau semuanya jadi kacau kayak gini. Aku cuma mau ibu dan ayah ngaku. Kalau mereka punya uang, seharusnya aku ini pewaris, bukan hidup kayak orang miskin. Tapi aku nggak pernah nyangka bisa bikin seluruh keluarga kita dibunuh. Jadi maksud kamu, uang ibu dan ayah itu kotor? Aku. Jangan jawab itu. Jangan angkat. Halo? Apakah ini Nona Clara Wijaya? Porsche New. Sangat menarik perhatian. Siapa ini? Hanya seseorang yang telah menikmati drama kecilmu. Cerita adikmu telah menjadi kisah yang sangat seru. Tapi bagaimana akhirnya? Sedakah kamu putuskan? Akhir yang mana? Jika kamu tidak bisa memutuskan, aku bisa membantumu mengatur akhir cerita baru. Hanya saja, akhir cerita ini adalah sebuah tragedi, dan para tokoh di dalamnya mereka tidak akan baik-baik saja. Apakah ini semacam lelucon? Bukan. Ini bukan gurauan. Dia sedang memperingatkan kita. Itu ancaman. Kenapa? Kenapa ada yang mengancam kita? Apakah karena keluarga kita menyinggung seseorang? Itulah sebabnya ibu dan ayah berpura-pura miskin. Benar kan? Kalau kamu sudah mengetahuinya, kenapa tanya aku? Sekarang kamu mengerti. Kenapa aku tidak ingin kamu membuat keributan. Kita semua bisa mati karenanya. Sulaman senilai 3 juta rupiah. Sebuah kunci misterius untuk bank swasta Swiss. Dan sekarang telepon ancaman mendadak ini. Semuanya menyelimuti rumah kita yang dulu damai. Dalam kebetulan yang mensmaskan. Kamu tahu yang sebenarnya. Katakan padaku. Kebenaran itu. Apa sebenarnya? Karena kamu sudah menebaknya. Buat APA lagi bertanya? Singkatnya, tak ada satupun dari kita di keluarga ini yang akan berakhir buruk. Aku ingin tahu semuanya. Kalau kamu tidak mau memberitahuku, aku akan tanya ibu dan ayah sendiri. Aku tidak percaya sedikit pun. Mereka bisa terus begini selamanya. Tanya ibu dan ayah tidak akan ada gunanya. Mereka tidak akan memberitahumu APA pun. Kalau mereka diam saja, aku akan pastikan hadirin sekalian mendengarnya. Sampai, music kita datang mencetak pintu kita. Baiklah. Kamu mau tahu yang sebenarnya begitu? Aku akan bawa kamu ke sana sekarang juga. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Bukannya kamu ingin tahu. Kenapa aku bilang, kamu sudah mati? Yang sebenarnya ada di sini. Kita sudah sampai. Lihat baik-baik. Siapa nama di batu nisan itu? Ini tidak mungkin. Di sini. Kenapa namaku ada di sini? Kalau Sadari Kendangku yang asli sudah meninggal. Teres, kamu siapa? Aku ini siapa?
Aku sendiri juga nggak tahu. Apakah ini artinya? Aku bukan anak kandung ibu dan ayah? Kamu aja nggak tahu. Kalau ibu dan ayah berpura-pura miskin. Masa iya kamu bisa tahu asal-usulmu? Kapan kamu tahu semua ini? Nggak penting. Kalau mau tahu seluruh kebenarannya, tanya sendiri sama ibu dan ayah. Akhirnya kalian muncul juga. Aku pikir, kalian bakal sembunyi selamanya. Sophie, kamu bawa dia melihatnya? Rumah ini sudah kacau balau karena kalian. Haruskah seluruh keluarga ini hancur? Baru kalian puas? Ini sudah terlalu jauh. Sampai kapan lagi kalian mau menyembunyikannya? Sampai kalian berdua mati? Ayah. Ibu, aku sudah melihatnya. Batu nisan dengan namaku. Sebenarnya, aku bukan anak kandung kalian. Benar kan? Katakan sesuatu. Kalian cuma mau terus kabur? Sampai kapan kalian mau membohongiku? Berapa lama lagi kau akan terus berbohong? Orang itu menelepon lagi. Siapa? Ada yang meneleponmu. Mereka bilang apa? Menurutmu apa? Jangan jawab itu. Angkat teleponnya. Halo? Sedang rapat keluarga kecil? Lihat itu, seluruh keluarga berkumpul. Biar aku tebak, apa yang sedang kalian bahas? Apa tentang 25 tahun yang lalu, tentang bayi yang meninggal itu? Leo Wijaya. Dewi Wijaya. Selama 25 tahun, kalian sudah jadi pengecut. Apa kalian akan terus bersembunyi? Hentikan. Hentikan. APA. Baru beberapa kalimat, dan kalian sudah ketakutan begini? Waktu kalian mengejar uang, kalian tidak segini takutnya. Damn. Kenapa kalian begitu kesal? Apa yang kalian lakukan? Kalian pikir aku tidak boleh membicarakannya? Bagus sekali, Nona Wijaya. Jangan biarkan dia menutup telepon. Aku belum selesai berbicara. Kamu sembunyi di mana? Kalau kamu punya nyali, kau sebaiknya keluar sekarang juga. Ayo keluar. Aku belum siap untuk kamu melihatku saat ini. Selama aku tetap bersembunyi, kau akan menghabiskan setiap hari. Selalu waspada. Biar ku tebak. Selama 25 tahun, kau tertidur oleh mimpi buruk, bukan? Hentikan. Nona Wijaya, kamu sekarang sudah tahu. Kamu bukan anak kandung mereka. Mulai sekarang, kau lebih baik berhati-hati dengan mereka. Mereka jauh dari bunga kecil yang polos. Orang tuamu mengkhianati rekan mereka, dan mengambil uang yang bukan milik mereka. Itulah sebabnya, anak kandung mereka mati. Itu bohong belaka. Aku tidak. Aku tidak. Ingin tahu bagaimana Clara Wijaya yang asli? Mati. Karena demi uang, mereka membiarkannya mati. Mereka menukar nyawa anak kandung mereka sendiri dengan harta. Tapi selama 25 tahun, mereka tidak berani menyentuh sedikit pun dari uang itu. Bukankah itu lucu? Sayang. Dia berbohong, jangan percaya dia. Jadilah anak yang baik. Tutup teleponnya. Tutup saja. Tutup. Lakukan. Sekarang. Ayah, setelah sekian lama, kau masih akan menyangkalnya? Apa gunanya? Menurutmu, Clara dan aku akan percaya siapa? Clara, sebenarnya aku mengetahui beberapa hal sejak lama. Tapi aku harus tutup mulut. Yang kuinginkan cuma ibu dan ayah menyerahkan uangnya. Aku cuma ingin kita jadi kaya. Tapi kamu malah harus mengorek-ngorek kebenaran. Nah, sekarang kamu sudah melihatnya. Dan kenyataannya adalah, kita semua akan segera mati. Clara, kamu tahu gimana mereka dulu dapat kunci bank swasta Swiss itu? Pada awalnya, itu ayah kita yang memanfaatkan anak perempuannya sendiri sebagai umpan untuk mendapatkannya. Gimana bisa ayah begitu tega? Demi uang, dia bisa mengabaikan darah dagingnya sendiri. Lalu dia membuat tugu peringatan palsu. Sangat munafik.
Ayah. Kalau aku yang anak sulung, menurutmu aku akan masih hidup sampai hari ini? Sophia Wijaya, apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aku tidak pernah. Leo Wijaya, berani lakukan, tapi tidak berani mengaku. Perlu aku bantu mengingatkanmu, itu kecelakaan. Hanya kecelakaan. Kecelakaan atau bukan, itu tidak penting. Yang penting adalah untuk apa yang terjadi 25 tahun lalu. Kamu akan membayar harganya. Kamu sedang mengawasi kami dari suatu tempat, kan? Kalau gitu, ayo kita main game, ya? Game apa yang ingin kamu mainkan? Clara, bagaimana kau bisa mendapatkan kunci ini? Bagaimana bisa ada padamu? Aku tidak pernah memberikannya padanya. Aku tidak tahu dari mana adikku mendapatkannya. Kau mencari mereka. Bukan kuma untuk balas dendam, tapi untuk mengambil kembali kuncinya. Mari kita bertemu. Aku akan kembalikan kunci ini padamu. Bagaimana? Clara, apa yang kau bicarakan ini? Kau ingin menemuinya? Apa kau sudah gila? Apa kau sadar apa yang kau lakukan? Dia akan datang menghampiri kita, cepat atau lambat. Lebih baik aku yang menghadapinya, sama saja. Biar ku jelaskan, ini bukan keputusanmu untuk diambil. Berikan kuncinya padaku. Berikan kuncinya. Jangan berani-berani menyentuhku. Clara, kau tidak boleh pergi. Kau akan mencelakakan kita semua. Kau tidak boleh pergi. Kau sudah bersembunyi selama 25 tahun, seperti tikus di selokan, hidup seadanya selama 25 tahun. Apa semua persembunyian itu memberimu harga diri? Ketenangan pikiran, selain bau busuk dari kekotoranmu sendiri. Apa lagi yang kau dapatkan? Ini urusan kami. Bukan tempatmu untuk mengambil keputusan untuk kami. TAPI kau, memutuskan hidupku untukku. Kehidupan gue nggak pernah dimaksudin. Buat jadi kayak gini, kalian, yang maksa gue gantiin. Anak kalian yang udah mati. Kalian yang milihin, jalan buat gue. Terus kenapa gue nggak boleh milih sendiri? Clara, gue tahu lu merasa dizalimi. Tapi gue nggak mau mati. Tolong jangan bikin kita semua mati. Emangnya lu punya hak buat milih? Clara, soalnya, ibu dan ayah udah ngasuh lu selama 25 tahun. Itu hadiah mereka buat lu. Jangan senaknya jadi orang yang tega banget. Hadiah ngasuh gue ini? Apa cuma buat maksa gue hidup kayak mereka, kayak tikus, yang lari-lari di selokan? Hadiah yang katanya ini, kuma bentuk penchka mereka, sama egois mereka. Clara mau kemana? Diam aja di rumah. Bersihin tempat ini. Saya tahu. Nanti ada tamu. Lu mau ngapain? Mau kemana? Hei, berhenti sana. Berhenti. Udah berakhir. Semuanya udah berakhir. Ini semua salah lu. Kalau lu nggak bikin masalah ini, keluarga kita nggak bakal jadi kacau kayak gini. Giu. Sophie, kalau gue belum balik jam 6, ingat buat minta tolong. Clara, dia mau? Ini alamatnya. Temui aku di sana dalam 1 jam. Cepat, kamu beritahu aku yang sebenarnya. Kamu akan dapat yang kamu mau. Si Tuju, sampai jumpa di sana. Halo, Bapak Hadi. Nona. Dan Anda adalah? Aku yang menyewa Anda waktu lalu, untuk menilai sulaman panjang umur dan kemakmuran itu. Nona Wijaya. Oh, Nona Wijaya, apa yang bisa saya bantu? Begini. Aku punya pusaka keluarga lain. Itu bahkan lebih berharga daripada sulaman itu. Begitu ya? Lalu, kenapa datang ke saya? Untuk penilaian? Tentu saja. Tapi sebelum penilaian, aku ingin meminjam ruang VIP Anda untuk menemui tamu istimewa. Bisa? Tidak masalah sama sekali.
Silakan, ikut saya. Nona Wijaya. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang ruangannya? Bagus. Terima kasih, Bapak Hadi. Sama-sama. Oh Dan, Sidalina, Nona Wijaya, ingat, Anda harus izinkan saya menilai pusaka keluarga Anda itu. Saya janji, Bapak Hadi, akan saya izinkan. Nona Wijaya, saya tinggalkan Anda di sini. Jika butuh apapun, tinggal panggil saya. Ok. Ah, jadi kau Nona Wijaya. Begitu ya? Kau yang memanggilku? Kupikir kau akan terlihat seperti monster sungguhan. Tak kusangka seseorang begitu anggun. Sama. Kau lebih berani daripada yang kuduga. Berani? Mana mungkin. Aku punya lebih sedikit untuk kuhilangkan daripada dirimu. Lagi pula, hidupku sekarang bukan lagi milikku. Jangan buang-buang waktu. Kunci yang kau pegang, Sarian. 25 tahun lalu, apa yang dilakukan orang tuamu, aku bisa berpura-pura itu tak pernah terjadi. Aku bahkan bisa memberimu sejumlah uang agar kau bisa pergi. Bagaimana? Wah, terdengar menggoda. Jika aku tak salah, itu mungkin yang kau katakan pada orang tuaku dulu kan? Dan bagaimana hasilnya? Putri mereka berakhir sebagai batu, dingin dan tak bernyawa. Sekarang mereka bersembunyi, terlalu takut untuk membelanjakan sesen pun. Itu suara keserakahan mereka. Mereka mendatangkannya sendiri. Dengar, Nona muda, aku di sini bukan untuk tawar-menawar denganmu. Aku memberimu satu kesempatan untuk hidup. Jika aku keluar dari pintu itu, seluruh keluargamu tak akan bertahan sampai pagi. Simpan ancamanmu. Kau tidak akan berani. Aku tidak berani? Nona muda, aku tak tahu dari mana kau dapat keberanian untuk bilang, aku tidak berani. Ini adalah senjataku. Kunci ini tidak hanya mengunci brankas penuh uang tunai, ia juga mengunci berkas-berkas yang memberatkan dari semua tahun itu. Kamu benar-benar pikir, kalau aku bawa ini ke polisi, kamu masih bisa lolos? Bagaimana kamu tahu? Ada kunci, jadi tentu ada brankas. Siapa yang menyangka ada uang sebanyak ini tersembunyi di rumah? Tapi apa gunanya? Tidak bisa menghabiskan 1 sen pun. Mereka benar-benar membawa brankas. Pulang. Orang tuaku pasti juga penasaran tentang berapa banyak yang sebenarnya ada di brankas itu. Lagi pula, itu dibeli dengan nyawa anak perempuan mereka sendiri. Apalagi yang kamu lihat? Sudah kubilangkan, semua kejahatanmu, aku tahu semuanya.
Meski kau tahu, aku ragu kau berani melaporkanku. Kalau sesuatu terjadi padaku, orang tuamu juga akan masuk penjara. Karena kau melihat semuanya, berarti kau pasti tahu. Kejahatan yang telah kulakukan, orang tuamu juga terlibat di dalamnya. Benar, tapi kau melakukan kejahatan berat. Meski orang tuaku akhirnya masuk penjara, itu masih lebih baik daripada mati di tanganmu. Nona Muda, aku tidak ingin mempersulitmu, tapi kau yang memaksaku, jadi jangan salahkan aku kalau nanti jadi berantakan. Kau mungkin bukan anak kandung mereka, tapi kau juga bukan orang suci. Kau pikir bisa mengambil kunci itu kembali? Dari nona muda sepertimu, mengambil kunci, seharusnya tidak terlalu sulit. Begitu aku dapatkan kuncinya, aku akan pastikan kalian semua diam, dan semua kejahatanku akan hilang tanpa jejak. Aku tidak akan mencoba apa-apa jika jadi kau. Sebelum datang ke sini, aku sudah mengatur segalanya. Jika aku belum kembali, pukul 6, seseorang akan langsung menelepon polisi. Sedangkan untuk perbuatan kotormu, semua buktinya akan langsung diserahkan ke pihak berwenang. Masih ada setengah jam, sampai pukul 6. Kau benar-benar pikir, dalam 30 menit, kau bisa membuat seluruh keluargaku hilang? Aku tidak percaya bahwa kamu bisa membuat seluruh keluarga kami menghilang hanya dalam 30 menit. Nona, kamu menang. Apa yang kamu minta? Sebutkan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. 25 tahun yang lalu, bagaimana ayahku bisa mendapatkan kuncimu ke bank swasta Swiss? Dan bagaimana putri kandungnya meninggal? Dulu, ayahmu dan aku berbisnis bersama. Kami punya bisnis yang bagus. Keluarga kami bahkan tinggal serumah. Putrinya sakit. Dia bilang ada keadaan darurat. Jadi aku mengantarnya ke rumah sakit sendiri. Tapi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri kunciku. Leo, ini tengah malam. Kenapa Samuel lampu mati? Leo. Apakah Leo belum pulang? Victor, Nyonya Sari baru saja muncul di rumah sakit tiba-tiba dan membawa putrinya. Tapi putrinya demam tinggi. Di luar hujan deras. Membawa anak sakit keluar dari rumah sakit, hanya mencari masalah. Aku tidak tahu. Nyonya Sari tidak berkata apa-apa. Dia langsung mengambil anaknya dan lari. Dengan terburu-buru, kemana dia pergi? Leo Wijaya, Bajingan. Tolong. Cari Leo Wijaya dan istrinya sekarang. Putrinya sakit parah. Aku mengantarnya ke rumah sakit semalaman. Aku melakukan segalanya untuknya. Dan dia mengambil segalanya. Katakan padaku, apakah aku salah karena ingin dia mati? Aku tahu bagaimana perasaanmu. Tapi semua yang kau ceritakan padaku hanyalah tentang bagaimana ayahku mencuri kuncimu. Kau belum mengatakan bagaimana putri kandung orang tuaku meninggal. Aku baru tahu belakangan, putrinya meninggal di malam itu juga. Ternyata ayahmu menderita penyakit keturunan keluarga. Dia tidak mendapat pengobatan tepat waktu dan meninggal. Kurasa itu karma baginya. Penyakit keturunan keluarga. Sayang, penerbangan ke ibu kota sudah diatur semua. Cepat, ambil Sofia, kita berangkat sekarang. Ayo cepat. Ibu, Pantas saja Sofia, tiba-tiba sakit parah waktu kecil. Sementara aku selalu sehat. Mungkin karena aku bukan putri kandung mereka. Aku tidak punya penyakit keluarga itu. Nona, sudah kuceritakan semua yang ku ketahui. Sebutkan syaratmu. Apa lagi yang ingin kau ketahui? Tanya sendiri pada Leo Wijaya. Syaratku sederhana. Uang tunai di dalam brankas, kami ambil semuanya. Kartu hitam dan dokumen-dokumen. Untukmu. Setuju. Setelah kau dapat uangnya, kau menghilang selamanya. Aku tak ingin melihatmu lagi. Tentu saja. Kami ingin terus hidup.
Siakerla. Aku memenangkan taruhan. Clara, ya ampun, akhirnya kamu pulang. Kalau kamu lebih lama lagi, aku sudah pergi mencarimu. Bukannya aku sudah kirim pesan sebelum jam 6. Kalau aku belum pulang, kamu harus minta tolong? Masih, jam 6 kurang 10 menit. Sophie, kalau aku belum pulang jam 6, ingat untuk minta tolong. Ayah, Ibu, sedang apa kalian? Clara, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kumpulkan barang-barangmu. Kita berangkat sekarang. Clara, aku tahu kamu bukan anak kandungku. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapmu sebagai anakku sendiri. Kalau kita pergi, kamu ikut dengan kita. Kita tidak harus pergi. Kita tidak punya pilihan. Orang itu sudah menemukan kita. Kalau kita tidak pergi, kita mati. Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Benar, ini semua karena kamu. Kamu harus beli mobil mewah bodoh itu. Kalau bukan karena itu, Kita tidak akan bersembunyi seperti ini. Ini salahku bagaimana? Aku cuma ingin kaya. Apa salahnya? Kamu. Clara yang memperburuk keadaan. Kakak, jangan saling menyalahkan. Kalau mau menyalahkan siapapun, ya diri kita sendiri yang dulu serakah. kalian berdua ngapain cuma berdiri di situ? Cepat kemas barang-barang kalian. Kalau tidak, saat Victor datang, kita tidak akan sempat kabur. Cepetan. Ibu, ayah. Aku bertemu dengan Victor. Apa katamu barusan? Kamu berani menemuinya? Dia tidak menyakitimu, kan? Aku membuat kesepakatan dengannya. Kita boleh menyimpan uang tunai dari brankas itu. Kita ambil uangnya dan kabur. Dan mengembalikan kuncinya padanya. Serius? Dia sendiri yang setuju. Leo, lihat. Ini. Tidak mungkin. Aku tidak percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Dia tidak semurah itu. Kalau iya, dia tidak akan mengejar kita selama 25 tahun. Kamu jangan tertipu olehnya. Dia sudah berjanji padaku. Dia akan melupakan masa lalu. Dia tidak akan membuat kita susah. Tapi ada satu syaratnya. Rahasia dalam dokumen-dokumen itu tidak boleh pernah diceritakan. Leo, menurutku ini hal yang bagus. Lihat. Kita tidak perlu bersembunyi lagi. Uang sebanyak itu akhirnya bisa kita gunakan. Artinya, aku bisa jadi kaya. Leo, katakan sesuatu. Beri aku kuncinya. Ayah, jadi kamu tidak akan mengembalikan kunci itu padanya. Kembalikan. Kenapa aku harus mengembalikannya padanya? Kamu tahu? Untuk kunci ini, aku bahkan kehilangan anakku sendiri. Itulah harga yang kubayar. Kalau sekarang aku kembalikan, lalu apa gunanya, ibumu dan aku, bersembunyi selama 25 tahun untuk apa-apa? Leo, apa kamu sudah gila? Karena kunci ini, kita sudah bersembunyi seperti tikus selama 25 tahun. Anak kita sudah hilang. Kamu tahu betul apa yang Victor bisa lakukan. Apa kamu harus menunggu sampai kita semua mati untuk menyesalinya? Ayah, kita punya banyak uang tunai, lebih dari cukup. Menyimpan kunci itu adalah bom waktu, siap meledak kapan saja. Kita sudah bersembunyi selama 25 tahun. Apa bedanya tambah 25 tahun lagi? Cepat. Beri aku kuncinya. Ayah, aku akan berikan kuncinya. Tapi hanya kalau kamu ceritakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu, 25 tahun yang lalu. Apa yang dia katakan? Semuanya. Clara, kamu jangan percaya dia. Dia bohong. Apa yang terjadi saat itu? Itu hanya kecelakaan. Ibu, aku tahu bedanya antara kebenaran dan kebohongan. Seperti saat kamu bilang. Kamu selalu memperlakukan aku seperti anakmu sendiri. Tentu saja, aku percaya itu.
Ya. Kalau kamu terus menyembunyikan kebenaran, aku tidak akan memberimu kunci ini. Oak. Dangga. 25 tahun yang lalu, malam itu, aku mencuri kunci Victor yang untuk bank swasta Swiss. Ibumu dan aku punya rencana. Kita mau kabur bareng. Jane di mana? Kenapa dia belum sampai? Kenapa lama sekali? Kalau Victor sampai tahu, kuncinya hilang. Dia akan mengobrak-abrik dunia. Untuk mencari kita. Anak buah Victor sedang mengawasi rumah sakit. Aku nyaris tidak bisa membawa Clara keluar dari sana. Cepat, nyalakan mobil sekarang. Bayinya demam. Gak apa-apa, jangan khawatir. Sekarang kita sudah punya uang. Kita bisa bawa Clara ke rumah sakit terbaik untuk diobati. Itu mobil Victor. Syukurlah kita ganti mobil. Dia tidak mengenali kita. Leo. Clara, badannya dingin sekali. Dan dia sama sekali tidak bergerak. Mungkin dia cuma tertidur? Sayang, tolong. Bangun, sayang. Lihat ibu, sayang. Leo. Clara tidak bernapas. Ya Tuhan. Itu karena penyakit keturunan keluarga. Celaraku waktu itu, dia tidak sempat dirawat, dan dia tidak tertolong. Penyakit keluarga yang diturunkan. Itu menjelaskan kenapa saat aku berumur 3 tahun, aku terserang demam tinggi, dan tidak pernah benar-benar pulih. Aku bukan ayah yang baik. Jadi, kamu mengangkatku sebagai anak. Kamu memberiku nama Clara. Dan kamu selalu memperlakukanku seperti anakmu sendiri. Semua itu hanya untuk menebusnya. Tidak, Clara, itu tidak benar. Walaupun kamu bukan anak kandungku. TAPI. Aku selalu memandangmu sebagai anakku sendiri. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu harus percaya. Ibu dan ayahmu tidak akan pernah menyakitimu. Lalu, Setelah itu, kami hidup dalam persembunyian. Kalian berdua ingat? Saat kalian masih kecil, kami selalu pindah-pindah. Clara, Sophie, Parenti main-main, pergi kemas barang-barang kalian. Ibu, ayah, kenapa kita pindah lagi? Kita sudah pindah 3 kali. Anak-anak, pemilik rumah mau menjualnya. Dia tidak mau menyewakannya lagi kepada kami. Jadi kita harus pindah. Aku tahu. Kenapa kita selalu pindah? Adalah karena musuh-musuh kita semakin mendekati kita. Clara, semua yang ingin kamu ketahui, sudah kukatakan. Berikan kunci itu padaku. Serahkan kuncinya, ambil barang-barangmu. Kita pergi sekarang. APA. Apa kau tidak percaya pada ayahmu? ya. Serahkan dirimu. Apa katamu? Menyerahkan diri? Untuk APA? Clara. Berkas-berkas di brankas itu. Kau membacanya kan? Samuel Young Kau dan Victor Lekuken. Bertahun-tahun yang lalu, aku tahu semuanya. Ya. Alasanmu mencuri kunci itu dulu adalah karena kau pikir Victor pada akhirnya akan ditangkap pihak berwenang. Agar kau bisa menyimpan semua uang itu untuk dirimu sendiri. Benar kan? Clara. Beberapa hal bukan urusanmu untuk dikhawatirkan. Tapi kau tak pernah menyangka bahwa 25 tahun akan berlalu, seluruh 25 tahun, dan Victor masih bebas berkeliaran di luar sana. Jadi uang di brankas itu, kau tidak berani menyentuh 1 sen pun. Ya, Itu rencanaku semula. tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Berikan kuncinya padaku. Ambil barang-barangmu. Ayo pergi. Sekarang. Clara. Dengarkan saja ayahmu.
Menyerahkan diri? Lebih baik aku bersembunyi lagi 25 tahun. Bersembunyi? Bersembunyi di mana? Berapa lama lagi? Sampai kalian berdua mati? Sudah 25 tahun. Kalian hidup seperti tikus kotor di selokan. Tidakkah kalian ingin hidup jujur di tempat terbuka? Kakak, biar ku jelaskan. Meskipun kau bukan Anak kandung kami, ibumu dan aku, telah membesarkanmu selama ini. kau tidak berhak menghakimiku. Ya. Jika kau tidak mau menyerahkan diri, maka aku harus pergi ke pihak. Kamu tidak akan berani. Clara, hentikan ini. Kalau kamu menelepon seseorang, ibu dan ayah akan masuk penjara. Mereka bukan orang tua kita. Clara, kamu bicara apa sih? Aku tidak mengerti semua ini. Bukannya kamu bilang, kamu tahu tentang rahasia ibu dan ayah dari masa lalu? Seperti apa mereka dulu? Kamu tidak tahu apa-apa. Yang aku tahu cuma, mereka mencuri uang dari seseorang, dan sekarang orang itu balas dendam. Cuma itu yang aku tahu. Kalau saja kamu tahu siapa mereka dulu, kamu pasti ketakutan setengah mati. Mereka itu pencuri ulung yang terbaik di bidangnya. Pencuri uang? Diam. Jangan bicara lagi. Apa kamu mencoba membuatku hilang akal? Sophie, jangan dengarkan omongan gila kakakmu. Apa maksudnya pencuri uang ini? Kami terlihat seperti pencuri bagimu? Kalau kalian bukan, dan aku hubungi pihak berwenang, apa yang kalian takutkan? Pihak berwenang sudah di sini. Mereka bisa membawa Victor pergi, maka tidak ada yang bisa mengancam kalian lagi. Clara, apa pernah kami sakiti kamu? Kenapa kamu begitu nekat menelepon mereka? Dasar anak tak tahu terima kasih. Setelah bertahun-tahun aku membesarkanmu, kamu mau menyakitiku? Ya, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku mencoba menyelamatkanmu. Kalau kamu benar-benar ingin menyelamatkanku, berikan aku kuncinya. Ya, walaupun dulu ayah membantu Victor melakukan banyak hal buruk, itu bukan kejahatan berat. Monster yang sebenarnya di sini adalah Victor. Begitu ayah keluar dari penjara, kita bisa hidup sebagai keluarga dan hidup dengan terbuka. Katakan padaku, bukankah itu lebih baik? Kakak, walaupun itu bukan kejahatan berat, Aku tetap tidak mau masuk penjara. Tidak ada kebebasan di dalam sana. Apa bedanya dengan mati? Apa ayah benar-benar merasa bebas bersembunyi seperti ini? Aku tidak peduli. Untuk mendapatkan kunci ini dari awal, aku sudah mengorbankan anakku sendiri. Kalau aku pergi dan menyerahkan diri sekarang, bukankah semua usaha selama ini akan sia-sia? Benar, Clara. Kalau kita buang semuanya sekarang. Setelah bertahun-tahun, semua persembunyian ini, untuk apa semua ini? Baiklah. Kalau begitu, aku harus memanggil seseorang. Ibu sedang apa? Ibu, hentikan. Ibu. Clara, maafkan ibu. Ibu tidak mau masuk penjara. Kamu harus bertahan untuk... Ibu, tolong. Clara, serahkan kuncinya sekarang. Jangan desak mereka. Ibu, ayah, tolong. Kalau aku kasih kuncinya, kita tamat. Ibu, ayah, kalian gak boleh perlakukan Clara begini. Sophie, tolong bantu aku. Kita nggak bisa biarin ibu dan ayah terus jalanin jalan ini. Baiklah. Jangan bergerak dari situ. Jengga, sebanyak apapun kamu sebelumnya berbuat onar, aku selalu biarin. Tapi urusan ini menyangkut nyawa seluruh keluarga kita. Kalau kamu berani bikin masalah lagi, jangan salahin aku kalau aku keras. Tapi ayah, Clara juga anakmu. Dia anakmu. Kamu nggak boleh lakukan ini ke dia. Aku perlakukan dia seperti anak. Tapi dia mau kirim aku ke penjara. Dia maksa aku. Sophie, kembali ke kamarmu. Kita pindah ke tempat baru. Mulai sekarang, kalau kamu mau beli emas atau mobil mewah, ibu dan ayah akan kasih kamu uangnya. Sekarang, kembali ke kamarmu.
Sophie, ambil kuncinya dan lari. Kalau enggak, Victor, enggak akan kasih ampun kita. Kamu mau berakhir kayak mereka? Hidup kayak tikus, sembunyi di got bau, seumur hidupmu? Kilya. Kamu mau aku berantem sama kamu juga? Maesuk. Serahkan padaku. Berikan. Ibu. Ayah, sadarlah, walaupun kau punya konsennya, uang di brankas itu bukan milikmu. Diam. Aku ayahmu. Aku tak mau kau menguliahi aku. Brankasnya ada di dalam sana. Sekarang kuncinya, akhirnya, milikku. Biar ku jelaskan. Sampai sen terakhir adalah milikku. Clara. Untuk mendapatkan kunci itu, kami sudah membayar mahal. Cobalah mengerti aku dan ibumu. Kali ini, kami akan ke luar negeri, memulai hidup baru di seberang lautan. Kau dan Sophia, kalian bisa menjadi pewaris yang sesungguhnya. Bukankah itu luar biasa? Aku tak mau jadi pewaris. Itu akan memberiku mimpi buruk. Berhenti bicara padanya. Kau sudah bicara lama sekali, dan dia masih tak mendengarkan. Bawa dia ke mobil sekarang. Sebelum Victor muncul. Kita harus pergi dari sini. Aku tidak pergi. Kalian berdua saja yang pergi. Aku menolak untuk pergi dengan kalian. Kau. Aku takkan berakhir sepertimu, bersembunyi seumur hidupku. Dan satu hal lagi. Lagi pula aku ini kan, bukan anak kandungmu. Clara Wijaya. Apa yang kau katakan? Kau adalah anakku. Kami membesarkanmu selama 25 tahun. Kita selalu menjadi keluarga selama ini. Bagimu, aku hanya pengganti anak perempuanmu yang meninggal. Kebakanmu, hanya untuk menebus rasa bersalahmu padanya. Kalau tidak, apalagi alasanmu memberiku namanya. Kami pergi atau tidak, bukan urusanmu. Biar ku jelaskan satu hal. Kami sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kami nggak membesarkanmu dengan gratis. Sekarang, kemanapun kami pergi, kamu harus ikut kami. Sophie. Kamerala. Sekarang, Ayah, Ada APA. Jengga, kamu jaga kakakmu. Jangan sampai dia lepas dari pandanganmu. Ibu dan ayah akan memuat mobil. Kamu dengar? Ya, Serahkan ponselmu. kenapa aku harus kasih ponselku? Aku bilang serahkan. Parenti Bertabak. Clara. Ibu dan ayah sudah gila karena uang. Jangan coba-coba berdebat dengan mereka. Percuma. Sophie, kamu satu-satunya harapan kami. Kita harus menghentikan mereka. Kamu harus lari dan cari bantuan. Berhenti bicara soal cari bantuan. Lihat apa yang kulakukan sebelumnya. Aku memakai kartu kredit ayah sampai limit. Aku pakai akta rumah sebagai jaminan untuk beli mobil mewah. Mereka Tan semua ITU. Tapi begitu aku sebutkan soal cari orang, mereka langsung kalap. Kalau aku cari orang sekarang, mereka benar-benar akan mengusirku. Anak kandung mereka sendiri. Sophie, mau tahu apa yang ibu dan ayah lakukan dulu? Baiklah, akan kusertakan sekarang. Ibu, ayah dia, Kalian berdua lagi ngomongin apa? mereka cuma... Gak ada apa-apa, ayah. Aku cuma lagi cerita ke Clara. Ayah udah ngurusin dia bertahun-tahun. Gak gampang loh. Dan dia malah mau nyari orang. Ya ampun, dia kok tega banget sih. Oak, coba nasehatin kakakmu. Jangan sampai dia malah berpihak sama orang luar. Ayah sama ibu akan siapin mobil dulu. Kita langsung pergi begitu ayah balik. Baiklah, ayah. Dulu aku kira, ibu sama ayah itu orang baik-baik.
Kalau ada yang marahin, mereka cuma nerima aja. Gak pernah melawan. Tapi aku gak pernah nyangka. Mereka bisa melakukan hal sekejam ini. Sophie, ibu sama ayah mau bawa kabur uangnya. Victor gak akan biarin ini. Aku pernah ketemu dia. Aku bisa tahu orang kayak apa dia itu. Bahkan kalau ibu sama ayah bawa kita ke ujung dunia, dia bakal kejar kita terus. Kita harus hentiin mereka. Tapi ibu sama ayah kan bantu Victor ngerjain hal-hal buruk itu. Kalau mereka ditangkap, apa mereka bisa keluar lagi? Victor itu dalangnya. Ibu sama ayah cuma nurutin perintah. Mereka yang ngerjain kerjaan kotornya. Bahkan kalau mereka masuk penjara, kalau mereka nurut aja, mungkin bisa keluar dalam 8 sampai 10 tahun. Gitu. Masih lebih baik daripada dibunuh sekarang. Setuju kan? Jadi, Saya? Terrace, kamu berhasil membujuk Clara? Clara. Hari ini aku akan membawamu, apapun yang terjadi. Bahkan jika aku harus menyeretmu ke dalam mobil. Aku berhasil membujuk Clara. Dia mau ikut dengan kita. Dia juga bilang kalau kalian memberinya hadiah dengan membesarkannya. Dia tidak boleh jadi anak tak tahu terima kasih. Benar kan, Clara? Ya, ibu, ayah, aku akan ikut dengan kalian. Nah, baru gitu. Setidaknya membesarkanmu, tidak sia-sia. Nah, itu baru anak baik. Kenapa cuma berdiri di situ? Cepat kemasi barang-barangmu. Sebelum Victor datang. Semakin cepat kita pergi semakin baik. Ayah, kalian berdua turun dulu. Aku perlu ambil sesuatu dari dalam. Aku langsung turun. Kok lama banget? Cepetan. Kalau gitu, kita tunggu Sofia di bawah saja. Clara sudah memutuskan untuk ikut dengan kita. Jangan marah-marah. Ayo, ayo. Cepetan. Sudah 10 menit. Kenapa lama sekali si Sina itu? Mungkin telepon saja dia? HP-nya ada di sini. Gimana mau telepon? Jangan-jangan dia memutuskan untuk tidak ikut kita dan kabur begitu saja? Apa yang kamu omongin? Mau pergi kemana dia tanpa kita? Yang Sofia pedulikan cuma uang. Dia bermimpi jadi pewaris. Ayah, bisa aku minta HP-ku kembali sekarang? Tidak. HPMU tetap sama aku dulu. Kalau aku kembalikan, gimana kalau kamu coba hubungi seseorang? Dengan kalian berdua mengawasi setiap gerakanku. Aku tidak bisa meskipun mau. Sudah kubilang tidak, dan itu final. Begitu kita sampai di tempat baru, akan aku kembalikan. Clara, sudah cukup. Kamu cuma akan membuat ayahmu kesal lagi. Kenapa lama sekali si gadis itu? Sayang, naik ke atas dan periksa dia. Bahkan kalau dia lagi di toilet, Seret dia ke sini. Ibu, ayah, aku di sini. Ayo pergi. Dasar anak bandel. kenapa lama sekali? Ini jimat keberuntungan yang ibuku berikan waktu aku kecil. Aku kembali untuk mengambilnya. Kita akan pergi sangat jauh. Kali ini, aku harus menyimpannya dekat. Baiklah, cukup bicara. Maju saja. Clara, ayolah, jangan sedih begitu. Begitu kita keluar dari negeri ini, orang itu Victor. Tidak akan tahu kita di mana. Kita akan tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil-mobil bagus. Bagus kan? Kamu benar-benar pikir kita bisa menghabiskan uang yang bukan milik kita? Sejak Heitai? Aku tidak percaya itu. Begitu kita keluar dari negeri ini, bagaimana Victor bisa menemukan kita nanti? Kamu terlalu naif. Lagipula, saat ini belum pasti kita bisa kabur dengan aman. Clara, pesimis sekali. Bagaimana Victor bisa tahu kita kabur? Clara, jangan bicara begitu. Begitu kita di luar negeri, kalau kamu mau kalung berlian, aku belikan untukmu. Jadi ibu, aku mau Ferrari. Boleh kan? Boleh. Aku mau banyak cincin berlian di kedua tangan. Dan keleng-keleng, untuk dikenakan di leherku. Baiklah, tidak masalah, akan ibu belikan untukmu.
Selama kalian berdua bersikap baik, apapun yang kalian mau, ayah dan ibu akan belikan untuk kalian. Begitu kita di luar negeri, Victor tidak akan menemukan kita. Maka semua uang itu jadi milik kita untuk dihabiskan sesuka hati. Sempurna. Aku khawatir uang itu tidak akan jadi milik kalian untuk dihabiskan. Clara, kamu bicara apa? Lihat keluar. Victor sudah menyusul. APA. Itu Victor Santoso. Bagaimana dia bisa tahu kita mau kabur? Apakah kau? Kau yang kasih tahu dia? Kau ambil ponselku. Bagaimana aku bisa kasih tahu dia? Leo, lupakan saja itu. Goyangkan dia. Kalau dia menangkap kita, kita tamat. Mau kabur? Ha! Leo Wijaya, akhirnya aku menangkapmu. Keluar dari mobil. Kau bajingan. Aku sudah mencarimu selama 25 tahun. Akhirnya aku menangkapmu. Wah. Victor. Kau sangat gigih. Kalau kau tidak menemukanku, kau akan mati dengan penyesalan. Sudah kuduga kau tak bisa dipercaya, makanya aku selalu mengawasimu. Sepertinya kau masih sama seperti dulu, serakah yang tak pernah puas. Itu gara-gara gadis itu, yang diajak kerjasama. Apa hubungannya dengan aku? Dengar baik-baik. Untuk mendapatkan kunci itu, kunci brankas itu, aku bahkan mempertaruhkan nyawa anakku sendiri, untuk mendapatkannya, selama lebih dari 20 tahun. Kami bersembunyi, melarikan diri, aku mimpi buruk setiap malam. Kalau hasilnya cuma receh seperti ini, aku tidak akan terima. Maka kau harus bayar harganya. Atas keserakahanmu, kau pasti akan bayar. Ha! Kau pikir bisa menyergapku? Kalian berdua, sama-sama busuknya. Dulu, aku memperlakukan kalian dengan baik. Aku percaya sepenuhnya pada kalian. Tapi kalian malah mencuri, sampai sen terakhir yang kumiliki. Pasti dulu aku buta. Victor. Omong kosong. Aku dan istriku melakukan banyak hal buruk untukmu, dan apa yang kami dapat? Reese Han. Ha! Sedikit yang kami ambil itu karena bagian yang kau berikan untuk kami terlalu kecil. Kau tahu itu? Betul. Kau suruh kami mencuri. Mencari aib orang kaya dan berkuasa. Memeras mereka untuk uang. Setiap pekerjaan menimbulkan musuh. Orang-orang yang kami langgar, mereka semua orang penting. Kalau sampai mereka tahu, itu kami pasti mati. Lalu pada akhirnya, kau monopoli semua uangnya, untuk dirimu sendiri, dan itu kau sebut memperlakukan kami dengan Pekerjaan paling kotor dan berat. Kami yang kerjakan kan? Lihat dirimu. Bersembunyi di belakang. Ambil bagian terbesar untuk diri sendiri. Berdasarkan APA kau berhak? Karena semua berkas dan informasi tentang orang-orang penting berasal dariku. Kalau bukan karena aku yang merencanakan semuanya, dengan dua otak kalian yang digabung, apa yang bisa kalian capai? Uang ini kami dapatkan dengan susah payah. Uang di brankas itu, aku dan istriku mempertaruhkan nyawa untuknya. Kami ambil kembali milik kami. Apa salahnya itu? Tak ada waktu untuk omong kosongmu. Di mana kuncinya? Kau sembunyikan di mana? Minggir dari jalanku. Ayo, pukul aku. Dengarkan, bahkan jika kau bunuh aku hari ini, jika aku tak bisa memilikinya, kau juga tak akan bisa. Cara kau melarikan diri, langsung kusadari, kau yang pegang kuncinya. Kalau kau tidak menyerahkannya, aku akan menemukannya. Ha! Bangsat. Kau sembunyikan kuncinya di mana? Ayo lihat, ayo cari. Kuncinya sudah kutelan. Ayo bedah perutku, lalu lihat apakah kau bisa menemukannya. Kalau kau tidak menyerahkannya, Seluruh keluargamu akan mati hari ini. Kau tak berani sentuh aku. Karena kau sama sepertiku. Kau lebih peduli uang daripada nyawamu sendiri. Kalau sesuatu terjadi pada kami, Walaupun kau ledakan brankasnya, kau tetap tak dapat APA.
Beijing Gan. Kamu masih bisa melihat niatku, seperti yang selalu kamu lakukan. Ayo, pukul aku. Lanjutkan. Kamu tidak punya nyali. Mari kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa yang bisa kamu tawarkan padaku? Ini kesepakatannya. Brankasnya ada di bagasi. Sedangkan untukmu, kamu ambil dokumen-dokumennya dan pergi. Kami ambil uangnya dan pergi. Bagaimana? Si Wijaya itu. Kamu pikir aku bodoh? Aku sudah mencarimu selama 25 tahun. Kamu pikir, yang kuinginkan cuma dokumen yang ada di dalamnya? Kalau begitu, Buniwaku. Dengan begitu, kamu tidak akan dapat apa-apa. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Simada itu. Kamu masih punya 2 anak perempuan, kan? Aku akan bunuh mereka. Tepat di depan matamu. Dan terakhir, istrimu. Mari kita lihat. Apakah hatimu benar-benar terbuat dari batu? Kamu lebih memilih melihat mereka mati daripada menyerahkan kuncinya. Nona, aku benar-benar ingin mempercayaimu, tapi kamu mengecewakanku. Bahkan mereka pun tidak bisa membujukku. Aku tahu di mana kuncinya. Biar saja kami pergi. Kami tidak akan mengambil 1 sen pun. Terlambat, aku sudah memberimu kesempatan. TAPI. Orang tua rakusmu itu menolak tawaranku mentah-mentah. Si Wijaya itu. Aku akan mulai dengan anak perempuanmu sendiri. Anak perempuan sulungmu. Itu bahkan bukan anak kandungmu. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, kamu tidak akan berkedip. Tapi anak perempuan bungsumu adalah darah dagingmu sendiri. Aku tidak percaya sedikit pun bahwa kamu tidak peduli pada darah dagingmu sendiri. Berhenti. Jangan berani-beraninya. Bukan urusanku. Tidak. Jangan berani sentuh anak perempuanku. Sayang, Victor, aku mohon padamu. Jangan macam-macam dengan anak perempuanku. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Leo, serahkan saja kunci itu padanya. Kami tidak mau uangmu. Kami tidak mau apa-apa. Kami sudah kehilangan 1 anak perempuan. Kami tidak sanggup kehilangan lagi. Victor, kalau kau berani main-main, aku pastikan kau akan membayarnya. Bahkan jika itu berarti kita berdua masuk penjara. Kau akan bayar dengan nyawamu untuk ini. Dengan semua kejahatan yang telah kau lakukan. Kau pikir, Kau hanya akan mendapat hukuman penjara? kami hanya melakukan pencurian untukmu, perampokan, dan mengorek-orek aib orang lain. Bahkan jika kami tertangkap, kami paling-paling hanya dapat, 10 tahun? TAPI kau akan menghadapi hukuman mati. Setelah bertahun-tahun ini, sepertinya, ingatanmu mulai agak kabur. Kurasa aku perlu menyegarkan ingatanmu. Pasangan yang mati waktu itu, kau ingat? Pasangan itu. Mereka juga punya anak. Kau pergi untuk menyingkirkannya. Kau juga ada di sana. Kau bahkan tidak menyayangkan seorang anak. Dibandingkan denganmu, aku ini orang suci. Victor Santoso. Kau terlihat sangat pintar. Sebenarnya, kau cuma orang bodoh. Maksudnya APA? Bagaimana kau bisa begitu yakin? Anak itu benar-benar sudah mati? Leo, setiap kali aku melihat anak ini, aku jadi teringat pada Clara kita. Aku tidak bisa melakukannya. Kita tidak bisa meneruskan ini. Tapi bagaimana dengan Victor? Bagaimana kita menjelaskan ini padanya? Apa kita benar-benar akan menyakiti bayi yang tak bersalah? Itu terlalu kejam. Jangan panik. Biar aku pikirkan. Tunggu, aku ada ide. Kita akan mengatur adegan dulu. Untuk menipu anak buah diktator. Lalu kita akan bawa anak itu ke panti asuhan. Selama ini, kau sudah membohongiku. Kalau aku tidak berbohong, kita tidak akan hidup sampai hari ini. Apa kau mau tahu? Siapa sebenarnya anak itu? Seperti aku peduli. Kalau kau tidak menyerahkan Kuncinya hari ini, maka kita semua akan hancur bersama. Hidupku 1 untuk 4 nyawa kalian. Ku sebut itu pertukaran yang adil. Leo, serahkan saja. Clara. Kalau orang yang berdiri di hadapanmu adalah musuhmu, APA yang akan kau lakukan? Musuh? Ayah. Sejak kapan aku punya musuh?
Victor. Kamu orang yang pintar. Pasti kamu sudah tahu. Siapa sebenarnya anak yang mati waktu itu? Sebenarnya, kamu mengadopsinya. Kami membesarkan anak itu. Di bawah atap kami sendiri, selama bertahun-tahun. Kami tidak sepertimu. Setidaknya kami masih punya. Sedikit rasa kemanusiaan. Tapi kamu tidak lain adalah monster. Si Wijaya itu. Jadi selama ini kamu menyimpan trik di balik lenganmu. Aku pasti buta waktu itu, sampai mempercayaimu. Kalau saja aku tahu kamu akan menggigit tangan yang memberimu makan, aku sudah membuangmu. Kusungge untuk jadi makanan ikan. Victor. Begini kesepakatannya. Kamu biarkan kami ambil uangnya dan pergi. Atau kami akan menyerahkan diri. Kami berdua akan masuk penjara. Dan kamu bisa menghadapi regu tembak. Ayah, apa yang kalian bicarakan? Apa yang terjadi dengan orang tua kandungku? Clara. Orang tua kandungmu. Pria ini, Victor, yang membunuh mereka. Dia bahkan ingin kami menyingkirkanmu juga. Tapi saat itu, kamu masih sangat kecil, sangat menggemaskan, dan sangat menyedihkan. Jadi kami diam-diam mengirimkanmu ke panti asuhan. Direktur Budi. Dia seorang anak yatim. Kami ingin menitipkannya di sini untuk sementara waktu. Semua biayanya akan kami tanggung. Clara, semuanya sudah berlalu. Tunggu sebentar lagi. Dia akan mendapat hukuman yang pantas diterima. Aku cuma tahu itu. Dia bukan anak kandungmu. Tapi aku nggak tahu kalau dia anak pasangan itu. Nggak heran dia punya nyali dan otak. Dia bahkan berani nawar langsung di depan aku. Siakerlah, dia nggak mewarisi gen jelekmu. Jadi memang kau yang membunuh orang tua kandungku. Dengar, nona muda, jangan salahkan aku. Selagon, orang tuamu. Mereka nggak tahu diri, mereka nekat melawanku. Kau pegang bukti yang memberatkanku. Serahkan buktinya, dan aku akan melepasmu. Kalau tidak, Kau nggak akan keluar dari sini hidup-hidup. Jadi kau pilih jalur yang sulit? Yuris Miraka. Rapi kan. Mereka mau melaporkanku. Kalau ku biarin mereka hidup, Aku yang beko kena masalah. ayo dong, nona muda. Masa iya kau nyalahin aku untuk ini? Dasar manis banget, kau memang menggemaskan. Clara. Jangan gegabah. Dia itu monster. Ini akan segera berakhir. Tinggal sebentar lagi. Kau akan berikan keadilan. Yang pantas untuk orang. Jangan kau lihat aku seperti itu, nona muda. Kau harus anggap dirimu beruntung, karena aku mengirim pasangan ini untukmu, daripada pergi sendiri. Kalau aku yang pergi sendiri, kau tidak akan hidup sampai hari ini. Aku hanya tidak mengerti. Bukankah kau mengirimnya pergi ke panti asuhan? Jadi kapan kau Mengambilnya? Jadi, setelah putri kami meninggal, kami pergi ke panti asuhan dan membawanya pulang. Hetai. Direktur Budi. Terima kasih telah menjaganya. Sama sekali tidak merepotkan. Direktur Budi? Ini sedikit sesuatu untuk kesusahan Anda. Tolong terima. Tidak, aku tidak bisa. Dia gadis yang sangat baik. Tidak pernah mengeluh sedikit pun. Kalian ingin membawanya kembali, tapi aku sudah jadi sayang padanya. Bagaimana aku bisa menerima uang? Kalau keadaan kalian sudah lebih baik, belikan saja sesuatu yang bagus untuk anak-anak di panti asuhan. Sayang, Apa yang kau lakukan? membawa anak itu? Aku tahu dengan kepergian Clara, Kau sangat sedih. tapi ini bukan anak kita. Dia mirip sekali dengan Clara. Mulai sekarang, dia adalah putri kita. Kita akan memanggilnya Clara.
Jadi kau mengadopsinya. Hanya karena dia mirip putrimu? Kau bodoh sekali. Kalau kau tidak mengkiri diriku, Putrimu sendiri mungkin masih hidup. Nona Muda, sepertinya kau hanya sebuah Tidak, Clara, bukan itu. Dia mencoba memecah belah. Kira, jangan percaya sepatah kata pun darinya. Itu sudah lama sekali. Sudah bertahun-tahun. Langsung ke intinya saja. Anthera. Kita hancur bersama. Atau, kamu ambil berkas-berkas yang memberatkan itu dan pergi. kamu yang pituskan. Aku tidak akan dapat uang itu kembali. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja dengan uang itu. Apa maksudmu? Aku menyia-nyiakan 25 tahun mencarimu. Untuk apa? Lalu apa yang kau mau? Kau buat hidupku jadi neraka. Aku juga akan buat hidupmu jadi neraka. Lupakan uangnya. Aku ingin kau mati. Kau suka uang kan? Begitu kau mati, aku akan bakar seluruh brankas itu dan kirim abunya padamu. Gunakan di neraka. Si Wijaya itu, aku akan menembak kepalamu. Sayang, kalian semua pergi dari sini. Kenapa kalian semua berdiri di sana? Kalian mau mati? Pergi. Leo, aku bantu kamu. Berhenti di situ, jangan mendekat. Bawa enak-enak pergi sekarang. Pergi sekarang. Cepat, Ayo kita pergi dari sini. Sekarang juga. Kay, sini. Kamu hanya akan memperlambat ayahmu. mau kabur? Jangan harap, tak satu pun dari kalian yang akan lolos hari ini. Pergi. Clara, apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan pergi. Ibu. Kamu bawa Sofia dan pergi. Apa maksudmu, Clara? Kamu hanya akan memperlambat ayahmu. Apa kamu gila? Jangan bikin keributan. Jangan sekarang. Seharusnya aku sudah mati sejak lama. Ibu dan ayah terlalu baik. Itu sebabnya kalian mengangkatku sebagai anak. Aku berhutang nyawa pada kalian. Hari ini, aku mengembalikan nyawa itu kepada kalian. Clara. Kamu tidak berhutang apa pun pada kami. Apa yang terjadi dulu tidak ada hubungannya denganmu. Clara, jika kamu masih menganggap kami sebagai orang tuamu, maka kamu harus pergi. Sekarang, pergilah. Kumohon, aku memohon padamu. Pergi. Kenapa lama sekali mereka? Ayah, Mau kabur? Jangan harap. Tak satu pun dari kalian yang akan lolos hari ini. Siapa yang menelepon polisi? Akhirnya mereka datang. Siapa yang telepon polisi? Aku yang telepon. Sophie, kamu yang telepon polisi? HP Mew, bukannya ayah yang ambil? Terus kamu telepon polisi gimana? Ibu, sebenarnya aku punya HP lain. Aku nggak mau mati. Clara benar. Aku harus cari bantuan cepat. Untungnya aku beli HP ini diam-diam. Ibu dan ayah nggak pernah tahu. Halo, saya mau lapor keadaan darurat. nggak heran kamu suruh aku tunggu. Kamu udah telepon polisi. Clara, kamu selalu bilang aku bodoh. Terus, aku masih bodoh? Kali ini, aku beneran ngelakuin hal yang benar. Gini, aku penasaran. Kamu ke kamar buat berkemas. Tapi lama banget. Ternyata kamu diam-diam minta tolong. Ibu, kalau aku nggak ngelakuin ini, Hida Odar tamat. Aku bisa hidup tanpa jadi pewaris. Tapi aku nggak mau mati. Jangan ada yang gerak. Kalian keluarga Wijaya, semuanya sampah. Kalian cuma bisa berkomplot di belakang orang, persis seperti Tikus kotor yang bau. diselokan. Cukup bicara, Turan. Kamu beruntung kali ini, Wijaya, tapi hari-harimu sudah dihitung. Bahkan jika aku mati, aku akan bawa kamu ikut. Bawa dia pergi. Seperti yang kuduga. Victor Mendapat. Hukuman terberat. Ibu dan ayah sama-sama dihukum 10 tahun. Ibu, ayah, bagaimana kabar kalian di sana? Kami baik-baik saja di sini. Semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir tentang kami. Sejak kami di sini, kami tidak pernah mimpi buruk sama sekali. Sudah bertahun-tahun. Sejak kami tidur nyenyak seperti ini.
Ibu, ayah, jika kalian butuh apapun, beritahu kami saja. Kami akan menunggu kalian keluar. Kami akan berperilaku baik, supaya bisa keluar lebih cepat, dan bersama kalian lagi. Sophia. Beri kami waktu sebentar ya, aku perlu bicara dengan Clara. Sayang, ayah mengecewakanmu. Selama bertahun-tahun, aku menyembunyikan ini darimu. Clara, kamu bukan anak kandung kami. Tapi ayahmu dan aku selalu menyayangimu, seperti anak sendiri. Kamu harus percaya pada kami. Ibu, ayah. Aku percaya, selama 25 tahun terakhir, setiap kebaikan yang kalian tunjukkan padaku, semuanya kusadari. Lagi pula, kalau bukan karena kalian berdua, aku sudah mati, 25 tahun yang lalu. Hutang budi yang kutunggikan tidak akan pernah bisa kubayar. Ini semua salahku karena terlalu serakah. Seharusnya aku mendengarkanmu. Aku hampir membuatmu. Tribuna Ola Victor. Mau lari kemana lagi kita? Bahkan tanpa ulah Sofia? Victor pasti akan menjejar kita juga. Ibu, ayah, tolong jangan menyalahkan diri sendiri. Setidaknya semuanya berakhir baik, kan? Clara, mulai sekarang ibu butuh kamu untuk menjaga Sofia. Dia masih muda. Bersabarlah dengannya. Jangan khawatir, ibu. Aku akan melakukannya. Sofia adalah adikku bagaimanapun juga. Sayang, katakan yang sebenarnya. Barang itu, apakah kamu memilikinya? Kamu urus sendiri, ibumu dan aku. Kami tidak akan ikut campur. Waktunya habis. Clara, kamu dan Sofia harus sering-sering datang menjenguk kami. Aku akan datang. Clara, ayo pulang. Ayo pergi.